Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tsumma la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, termasuk alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti mendapatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah, ada hal yang senantiasa terus terjadi di dalam diri kita terkait dengan keimanan. Kita sebagai manusia yang lemah, kita sebagai makhluk yang tak berdaya, kadang-kadang iman kita merasa tinggi, kadang-kadang kita rajin beribadah, kadang-kadang kita rajin berinfak, tapi pada saat yang berbeda tiba-tiba kita menjadi pemalas, yang menjadi orang yang pelit. Hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya iman yang ada di dalam hati kita selalu mengalami perubahan, baik mengalami penguatan maupun mengalami pelemahan. Jemaah rahimakumullah, satu hal yang menurut saya bisa kita lakukan untuk selalu men-recharge ketika iman kita turun adalah dengan membaca buku-buku atau melihat film video terkait dengan sahabat Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang bersama beliau. Oleh karenanya, salah satu cara ketika kita ingin meningkatkan keimanan kita di saat kita mengalami keterpurukan iman, maka mari kita mencoba membaca buku, mari coba kita melihat film atau video terkait dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan, ingin kita coba pelajari bersama adalah salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali. Dari sekian banyak sahabat Rasulullah itu pasti mereka mempunyai ciri khas dan karakter tersendiri-sendiri. Khalid bin Walid misalkan, pedang Allah yang ketika memimpin peperangan tidak pernah kalah. Umar, kita tahu seperti apa beliau, zuhudnya luar biasa. Dan salah satu sahabat yang luar biasa adalah Sayyidina Ali, bagaimana beliau merupakan sahabat yang bisa dikatakan paling cerdas. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan suatu hadis yang berbunyi adalah aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Hal ini bisa kita buktikan suatu saat ketika kepemimpinan Umar, datanglah beberapa orang Yahudi, datanglah beberapa pendeta Yahudi yang akan menguji Umar, yang akan bertanya kepada Umar. Kemudian 3 pendeta tersebut datang kepada Umar. Di dalam kisah lain tidak disebutkan jumlah pendeta itu, tetapi ada juga yang menyebutkan 3 pendeta. Tapi berapapun lah itu, yang terpenting adalah mereka bertanya kepada Umar dan mereka mengatakan, "Hai Khalifah Umar bin Khattab, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada kamu. Jika kamu bisa menjawab, maka saya akan meyakini bahwa Islam itu adalah agama Allah dan Muhammad itu adalah Nabi Allah. Tetapi jika kamu tidak bisa menjawab, maka saya juga meyakini bahwa Muhammad itu adalah bukan Nabi Allah." Kemudian Umar menjawab, "Silahkan, tanyakan apa yang kamu ingin tanyakan." Yang pertama, orang Yahudi tersebut bertanya bahwa, "Jelaskan tentang induk kunci langit. Apakah itu?" Kemudian yang kedua, "Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Apa itu?" "Tunjukkan tentang suatu makhluk yang bukan manusia ataupun bukan jin, tetapi bisa memberikan peringatan kepada kaumnya." Kemudian yang keempat, terangkan tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi ini, namun makhluk-makhluk tersebut tidak dilahirkan oleh ibu kandungnya. Kemudian Umar berpikir sejenak, dan pada akhirnya kita tahu karakter Umar.
Beliau menjawab, saya tidak tahu, dan bukanlah hal yang memalukan bagi saya ketika saya menjawab tidak tahu, karena memang sesungguhnya saya tidak tahu. Sambil merasa bangga, kemudian para pendeta Yahudi itu merasa senang. Akhirnya mereka, kalau begitu berarti Muhammad adalah bukan nabi. Kemudian Salman Al-Farisi meminta mereka, sebentar, tolong tunggu sebentar di sini. Saya akan keluar sebentar dan akan kembali. Baru setelah saya kembali, kemudian kalau kalian akan mempunyai keyakinan bahwa Muhammad bukan Nabi Allah, terserah. Tapi tunggu dulu sebentar. Kemudian Salman Al-Farisi bergegas ke rumah Ali. Ya Abu Hasan, tolonglah Islam. Ada apa Salman? Kata Ali seperti itu. Khalifah kita Umar bin Khattab telah kedatangan tamu-tamu pendeta Yahudi yang mereka membawa beberapa pertanyaan, dan kebetulan Umar bin Khattab tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Saya yakin kamu bisa menjawabnya. Kemudian Ali mengikuti permintaan Salman Al-Farisi dan datang ke rumah Umar bin Khattab. Kemudian datanglah Ali ke rumah bin Khattab, dan alhamdulillah Umar bin Khattab sangat gembira. Kau selalu datang di saat saya mengalami kesulitan, kau selalu datang di saat saya membutuhkan. Kemudian Ali bertanya, pertanyaan apa yang ingin kalian sampaikan kepadaku? Karena Nabiullah Muhammad SAW, Rasulullah SAW telah memberikan aku 1000 ilmu, dan setiap satu ilmu itu keluar cabang juga 1000 ilmu. Tapi kemudian Ali mempunyai satu persyaratan bahwa bagaimana ketika saya bisa menjawab pertanyaan yang kalian ajukan, maka saya harap kalian bersyahadat untuk masuk Islam. Kemudian perjanjian itu disepakati, dan akhirnya pertanyaan yang sama diberikan kepada Umar, dilontarkan kepada Ali. Pertanyaan pertama adalah, apakah kunci induk langit? Kemudian Ali menjawab, syirik kepada Allah. Karena baik umat manusia yang laki-laki maupun perempuan, jika syirik kepada Allah, maka seluruh amalnya tidak diterima. Oleh karena itu, kunci yang bisa membuka induk langit adalah syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan begitu kita tidak syirik, dan dengan tidak syirik maka kita mampu membuka kunci langit. Kemudian para pendeta itu merasa tertegun. Benar juga ini, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan dilanjutkan oleh para pendeta itu. Kuburan apa yang bisa berjalan bersama penghuninya? Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, kuburan itu adalah ikan yang menelan Nabi Yunus putra Matta. Nabi Yunus adalah penghuninya, sementara ikan yang menelan Nabi Yunus itu adalah kuburannya. Dan kemudian dengan di dalam perut ikan itu Nabi Yunus dibawa berjalan-jalan, dibawa berenang oleh ikan itu, diceritakan sampai ke 7 samudra. Kemudian pendeta itu kembali lagi tertegun, tetapi masih meneruskan ke pertanyaan yang ketiga. Tunjukkan tentang suatu makhluk yang bukan manusia tetapi bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Ali menjawab, makhluk itu adalah semut Nabi Sulaiman. Pada saat Nabi Sulaiman putra Daud, semut itu berkata pada kaumnya, hai para semut, masuklah kalian ke dalam tempat tinggal kalian, agar tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya, karena mereka tidak menyadari. Kemudian sekali lagi pendeta tersebut tertegun lagi bahwa jawaban Ali bin Abi Thalib benar. Kemudian mereka tetap melanjutkan pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhir.
terangkan tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi ini, namun mereka tidak dilahirkan oleh ibu kandungnya. Ali menjawab, yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah Hawa, yang ketiga adalah unta Nabi Soleh, yang keempat adalah domba Nabi Ibrahim, yang kelima adalah ular jelmaan tongkat Nabi Musa. Kembali lagi, pendeta Yahudi itu benar, dan pada akhirnya mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasulullah adalah Rasul Allah, Nabiullah Muhammad adalah Nabi Allah, dan pada akhirnya juga mereka bersyahadat sebagaimana perjanjian itu. Jamaah rahimakumullah, disitulah menunjukkan bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib benar-benar menjadi seorang ilmuwan, benar-benar menjadi salah satu atau mungkin yang paling cerdas di antara sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga tidak hanya bisa menjawab tetapi juga sekaligus menyelamatkan wibawa dari Islam itu sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mau belajar, pribadi-pribadi yang terus mau menuntut ilmu, dan tentu kita dalam arah mengikuti teladan Ali bin Abi Thalib. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.